pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saja untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita di pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan, Pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memeliharanya baik siang maupun malam. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, sementara kita datang dan berbuat bakti kepadanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom. Shalom. Semua baik pada hari ini. Amin. Hari tidak baik, dan kita tetap berkabar baik. Karena Tuhan selalu baik pada kita, dan kita akan menyanyikan kebaikannya. Setiap hari
siap beribadah kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Haleluya. Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita tetap dengan semangat. Mari kita menyanyikan terus dengan penuh sukacita karena kita mempunyai Allah yang sanggup segalanya. Kita sudah punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Maka mari kita puji Dia, kita sembah Dia, kita memuliakan Dia. Yesus bernaung.
semua adalah anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita pengen hidup kita semakin baik. Kita tidak hidup dalam kecemasan, kita tidak ingin hidup dalam kekhawatiran, ada damai, maka kita harus nyandol Gusti. Amin.
Hidup, mari kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman. Kita hidup di dalam Tuhan dan kita akan mengerti apa arti kehadiran Tuhan yang sangat dalam hidup kita. Dalammu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada tanduknya kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.
kehadirat-Mu ya Tuhan. Shibiralamanda. Karena Engkau selalu terlibat di dalam kehidupan kami. Engkau selalu nyata dalam pengalaman hidup kami, sehingga bersama dengan Engkau kami akan mengalami hal-hal yang besar. Bersama dengan Engkau dalam kehadiran-Mu, kami akan terus dibentuk oleh tangan Tuhan yang kuasa untuk menjadi bejana kemuliaan-Mu, diberdayakan untuk menjadi apa yang Engkau sudah tetapkan sebagai kodrat ilahi bagi kami ya Tuhan. Amen. Yes. Kami bersyukur untuk pagi ini kami dapat duduk di bawah kaki-Mu untuk belajar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi kami semua sehingga kami betul-betul menjadi murid yang bukan sekadar belajar secara prinsipnya, tetapi juga dalam praktek di kehidupan. Kami dapat mengalami Tuhan dalam perjumpaan-perjumpaan pribadi kami setiap saat, sehingga kami semakin mengagungkan Engkau. Amin. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara, senang sekali bersama-sama beribadah dengan saudara pagi ini di tempat ini. Sejak pertemuan pertama dalam pengantar program 2023, saya mengangkat moto yang sangat penting dan sangat menentukan, yaitu Yehova Shammah. Tuhan hadir di situ, Tuhan ada di sana. Manusia atau gereja dalam isinya bukanlah ciptaan kita sendiri, tetapi kita berakar di dalam Allah. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Keterlibatan Tuhan secara pribadi dalam membentuk manusia semakin intim dengan menghembuskan nafas ke hidup manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti keberadaan kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Kalau kita membaca kitab Kejadian awal, bagaimana Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya, maka saya melihat sesuatu yang sangat menarik mengenai lingkungan makhluk-makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan binatang, saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, maksud saya, maka Tuhan berkata kepada daratan, hendaklah daratan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi ketika Tuhan menciptakan tanaman, tumbuh-tumbuhan, Tuhan berbicara kepada daratan. Artinya lingkungan hidup tanaman itu adalah tanah. Kalau dia terlepas dari lingkungannya, kalau dia terlepas dari habitatnya, maka dia akan mati. Ketika Tuhan menciptakan ikan di air darat, air tawar maupun air laut, Tuhan berbicara kepada air, hendaklah dalam air itu berkeriapan ikan-ikan dengan segala jenisnya. Maka terjadilah, sehingga kita dapat menyimpulkan yang sama, lingkungan ikan
makhluk yang ada di air itu adalah air. Terlepas dari habitatnya, terlepas dari air, maka ikan-ikan akan mati. Karena itulah lingkungan mereka, habitat mereka. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak berbicara kepada darat, kepada laut, kepada udara, tetapi Tuhan berkata kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa atau gambar dan rupa kita. Saudara-saudara, jadi ketika manusia diciptakan, Tuhan berkata kepada dirinya sendiri. Saudara, saya ingin saudara merenungkan di dalam pendahuluan ini. Apa artinya berkata kepada diri sendiri? Kalau saudara berkata kepada orang lain, maka saya yakin saudara sangat gampang. Orang itu harus rajin ke gereja, rajin ya ke gereja, jangan sampai dan sebagainya. Tetapi ketika kita berkata kepada diri kita sendiri, tidak mudah, saudara. Kalau kita sudah dapat berkata kepada diri kita sendiri, maka itu berarti kita memegang suatu komitmen. Kita berjanji kepada diri kita sendiri, mulai sekarang saya akan baca Alkitab setiap hari. Itu berarti kita punya tekad mengikat diri kita sendiri, komitmen kepada diri kita sendiri, dan pada umumnya kita akan lebih kuat untuk melaksanakan tekad itu. Tetapi tidak mudah berkata kepada diri kita sendiri. Kita lebih mudah berbicara kepada orang. Pengkhotbah lebih mudah berkata kepada yang dikhotbahi. Setialah, mengasihilah. Tetapi pengkhotbah juga harus lebih banyak belajar berkata kepada diri kita sendiri, diri saya sendiri. Apakah ketika saya berkata kepada saudara, setialah beribadah, saya sudah melakukannya? Kalau saya tidak melakukannya, maka saya yakin saya tidak konsisten. Saya hanya asal bunyi, saudara-saudara. Tetapi ketika saya sudah mulai bertekad, mulai sekarang, saya akan setia. Mulai sekarang saya akan baca Alkitab setiap hari. Mulai sekarang saya akan berdoa cukup waktu, minimal misalnya 1 jam 1 hari. Sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Tidak dapatkah kalian bertahan berdoa 1 jam saja bersama dengan aku? Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia berkata kepada dirinya sendiri. Artinya, saudara-saudara, Tuhan betul-betul mempunyai suatu rencana yang sangat kokoh. Dan Dia berkata, baiklah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersatu bersama, 2 atau 3 saksi itu meneguhkan kesaksian yang valid. Berkata kepada dirinya sendiri, baiklah kita, artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan yang kokoh. 2 atau 3 saksi, Allah kita sendiri dengan 3 kesaksian pribadi berkata, baiklah kita menjadikan manusia.
Artinya itu adalah suatu peneguhan, itu adalah suatu tekad sejak awal tidak akan pernah membiarkan ciptaan. Dan manusia yang diciptakan itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan, tidak sembarangan. Kemudian kepada hidup ada dihembuskan nafas Tuhan, roh Tuhan. Dan itulah yang menjadi habitat kita, saudara. Itulah yang menjadi lingkungan kita. Barangkali kita pernah mendengar ungkapan bahwa pribadi kita, karakter kita, itu juga banyak dibentuk oleh lingkungan di mana kita hidup. Sehingga kita tidak bisa meremehkan pengaruh lingkungan itu. Kita harus selalu ingat asal kita, lingkungan kita yang menciptakan karakter kita, yang membentuk karakter kita. Itu adalah habitat kita. Dan mengawali khotbah saya ingin menyampaikan bahwa hadirat Tuhan itu adalah lingkungan kita. Kita tidak bisa lepas dari hadirat Tuhan. Amen. Kita tidak bisa lepas dari habitat kita. Tanpa Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan secara pribadi, Dia membentuk kita semakin intim dengan Dia, maka kita tidak akan berhasil menjadi ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Dia. Ketika Adam dan Hawa sudah diciptakan, saudara, maka mereka ditaruh di Taman Eden. Ini adalah suatu tempat yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa Taman Eden sudah dibentuk, sudah ada sebelum manusia diciptakan. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan lingkungan yang paling ideal bagi manusia. Bukan Adam yang menanam tanaman-tanaman di Taman Eden, tetapi semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan Adam, Hawa ditaruh di tempat itu. Taman Eden, Eden itu artinya sukacita yang mulia. Bisa ditulis E-D-E-N atau A-Y-D-E-N. Itu artinya taman Tuhan. Itu artinya taman kesukaan Tuhan. Memang tidak ditulis secara detail, saudara. Tetapi saya percaya ketika Adam jatuh dalam dosa, mereka mendengar suara langkah Tuhan, lalu menyembunyikan diri mereka karena dosa. Saya dapat membayangkan bahwa setiap saat, kapan saja Tuhan ingin bersekutu, ingin intim dengan Adam dan Hawa, maka Dia turun di Taman Eden. Adam dan Hawa bisa menikmati itu. Ketika mereka mendengar langkah suara Tuhan, maka mereka biasanya akan datang mendekat, lalu berkomunikasi dengan Penciptanya, menikmati hadirat Tuhan, menikmati keindahan, kemuliaan. Saudara, baru ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak berani menjumpai Tuhan yang turun di Taman Eden. Mereka bersembunyi. Saudara, itu adalah lingkungan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dan itulah lingkungan saya dan saudara, yaitu Taman Tuhan, di mana setiap hari Dia hadir.
Kehadirannya itulah yang membuat kita terus bisa bertumbuh, membuat kita terus dapat bersukacita, membuat kita terus dapat semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dari kemuliaan naik kepada kemuliaan yang lebih besar, sampai kita menikmati kemuliaan yang sebenarnya. Itu habitat kita semua. Saudara, sehingga tema khotbah hari ini sederhana, bukan kebenaran baru, tetapi ini perlu ditekankan, perlu kita hayati, karena habitat kita, lingkungan ideal kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bersekutu dengan Tuhan, menikmati kehadirannya setiap saat. Tanpa itu kita nggak bisa bertumbuh dengan sempurna. Ketika Adam dan Hawa tertarik kepada subjek yang harus ditaati dan diajeni, bukan Tuhan, tetapi kepada ular, yaitu iblis, dan jatuh dalam dosa, maka hadirat Tuhan itu diambil dari dia. Saudara-saudara, dia diusir dari Taman Eden, lalu Taman Eden ditutup dengan malaikat yang bawa pedang, sehingga mereka tidak masuk lagi. Karena apa? Karena Adam dan Hawa tidak lagi nyaman menikmati kehadiran Tuhan. Saudara, kehadiran Tuhan yang memberdayakan kita. Saudara, tadi saya sudah katakan karakter kita dipengaruhi banyak oleh lingkungan kita, oleh habitat kita, lingkungan alami kita, keadaan dan proses hidup di tempat tertentu yang kita diami dalam waktu yang cukup lama. Apabila habitat kita, lingkungan kita yang kita diami dan di dalamnya proses kehidupan kita berlangsung setiap saat untuk waktu yang cukup lama, itu adalah hadirat Tuhan. Eden, taman Allah bagi kita. Maka saya yakin, wow, kita akan bisa melakukan banyak hal yang tak terduga, yang kita nyanyikan tadi. Tak terselam, tak terduga, yang bisa kita lakukan. Apa yang belum pernah kita pikirkan, apa yang belum pernah kita dengar, itu akan kita alami. Amin. Oleh karena itu, mari kita tetap tinggal menikmati lingkungan ideal kita, taman Tuhan di dalam hidup kita. Dalam sebuah buku yang berjudul The Eighth Habit, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, melampaui efektivitas menggapai keagungan, Stephen R. Covey menyebut antara lain seperti ini, saudara. Kenapa begitu banyak orang merasa tidak puas dalam hidup mereka, pekerjaannya dan lain-lain? Organisasi-organisasi banyak tidak berhasil menarik dan memanfaatkan bakat, kecerdikan dan kreativitas orang-orangnya, dan tidak bisa jadi organisasi yang sungguh-sungguh hebat dan bertahan lama. Jawabnya adalah berawal dari paradigma yang tidak utuh,
yang tidak lengkap mengenai siapa sesungguhnya kita ini. Tidak memahami dasar kodrat manusia. Kenapa dalam kenyataan kita juga melihat orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bahkan aktivis-aktivis yang pada awalnya kelihatannya sukses, tidak berhasil, tidak puas dengan dirinya, tidak dapat mengungkapkan dan memaksimalkan potensinya, karunia-karunianya di dalam pelayanan. Karena barangkali sama dengan apa yang disimpulkan oleh Stephen, yaitu paradigma yang tidak utuh, paradigma yang tidak lengkap mengenai siapa sesungguhnya kita. Saudara-saudara, kita perlu mengalami hadirat Tuhan. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pencipta kita setiap saat dalam waktu yang cukup lama, terus menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Karena dengan tinggal di hadirat Tuhan, mempunyai pengalaman pribadi, mengalami Tuhan setiap saat, maka itu merupakan lingkungan alahi, taman Tuhan yang membentuk pribadi kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Untuk waktu yang cukup lama, bahkan dari kekal sampai kekal. Untuk seterusnya dan seterusnya, kita perlu mengalami Tuhan. Kita perlu menikmati hadirat Tuhan. Saudara-saudara, saya membaca ulang program 2023 ya, PowerPoint dari Pak Gembala kita masih sering saya pelajari. Hanya pada awalnya saja sudah membuat saya terus tertutup. Moto adalah yang pertama, Yehova Shammah. Tuhan hadir di situ. Amin. Saya yakin dalam hatinya yang paling dalam, Gembala kita sudah memahami bahwa sebagai gereja Tuhan, gereja bukan hanya sebuah pilihan bebas yang freelance. Artinya kalau kita Paskal ya sekian, tapi kalau pas down ya gimana bilang up and down gitu ya. Gereja bukan pilihan yang bebas, dalam ini bisa saja coba mengalami bagaimana keunikan masing-masing gereja, sehingga kita tidak menjadi anggota tubuh Tuhan yang tetap, kita tidak menjadi anggota gereja yang tetap, tetapi mencoba untuk cari tahu. Saudara-saudara, tetapi gereja adalah bentuk dari mengikuti Yesus. Amin. Gereja adalah bentuk dari mengalami bersama secara teratur untuk mengekspresikan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, sehingga terjadi selalu transfer
pembentukan baru, manusia baru kita diperbarui terus-menerus. Sehingga hari ini kita berbeda dengan seminggu yang lalu. Hari ini kita bertumbuh lebih dewasa lagi, Karena apa? Karena gereja kita terima sebagai taman Tuhan. Memang sekarang Tuhan tidak terikat dengan tempat, saudara. Karena apa? Masing-masing kita menjadi bait Allah. Orang Samaria terikat dengan tempat dan menyembah Tuhan yang tidak dikenal. Tetapi Yesus berkata, kita ini adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Artinya, bukan taman Eden lagi yang menjadi tamannya Tuhan. Bukan gereja saja secara kebersamaan menjadi taman Tuhan, tetapi hati kita, pribadi kita adalah taman Tuhan. Amin. Tuhan selalu hadir. Yes. Kita selalu merespon. Kita selalu bisa berekspresi kepada kehadirannya. Dan Yes. Tuhan bisa menyatakan keinginannya untuk terus semakin memenuhi saudara dengan seluruh kepenuhannya. Amin. Dan kalau masing-masing yang sudah menjadi rumah Allah ini punya komitmen berkata kepada diri kita masing-masing bahwa saya akan tetap menjadi anggota tubuh Kristus di tempat ini, dan dengan setia hadir secara teratur, lalu bersama-sama mengekspresikan diri kita, merespon hadirat Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hebatnya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Karena roh dependence, roh yang ingin bebas secara dewi sudah dipatahkan, dan kita memiliki roh yang saling bergantung. Terjadi satu pertemuan yang luar biasa, Yesus. sehingga masing-masing kehadiran Tuhan di dalam pribadi kita disatukan. Katakanlah, kalau masing-masing kehadiran Tuhan di dalam hati kita yang sudah menjadi lingkungan ideal, yang sudah menjadi habitat kita, ini adalah taman Tuhan, tempat Tuhan hadir setiap saat. Kita beri angka nilai 10 masing-masing kita. Kalau kita ada 100 orang berkumpul, saudara, masing-masing membawa hadirat Tuhan, mengalami pengalaman hadirat Tuhan yang saya katakan tadi nilainya 10. Maka kalau kita kumpul bersama, berarti nilai kehadiran Tuhan, kekuatan kehadiran Tuhan itu adalah sudah 10 kali 100. Wah. Luar biasa. Saya membaca beberapa buku, saudara-saudara, dan ada buku yang sudah melalui penelitian tentang karakteristik atau ciri khas gereja yang hidup, sehat, dan benar. Dari 40 buku yang pernah saya baca, hanya ada 3 yang sepakat menyatakan nomor satunya adalah kehadiran Tuhan yang memberdayakan, kehadiran kuasa Allah, kehadiran Roh Kudus, dan keterbukaan kepada karunia. Merasakan
kehadiran Tuhan. Dan ada satu buku yang ditulis melalui penelitian selama 18 bulan di 100 gereja dengan hampir 2000 responden, menyatakan karakteristik yang pertama dan kedua, yang menyatakan bahwa gereja itu hidup, gereja itu sehat, dan gereja itu benar. Yang pertama adalah tema yang saya kutip sebagai tema khotbah hari ini, hadirat Tuhan yang memberdayakan. Hasil kuesioner mereka itu memperoleh angka 8,78 dari 9. Saya sangat diberkati dengan penelitian itu. Berarti yang paling atas, yang menjadi ciri khas gereja yang hidup, yang benar dan sehat adalah kehadiran Tuhan. Hampir 100% responden menyatakan itu. 8,78 dari 9. Wow. Lalu ciri khas yang kedua adalah penyembahan yang mengagungkan Tuhan. Antara nomor 1 dan nomor 2, saya merasa itu adalah dua pokok yang saling merespon. Ketika Tuhan menyatakan kehadirannya, tadi saya katakan, maka kita akan berkumpul secara teratur dan mengekspresikan pribadi kita dengan seluruh kepribadian kita kepada Tuhan. Saya yakin saudara, ketika kita mengalami hadirat Tuhan, kita tidak bisa tenang dalam hati. Kita pasti muncul suatu roh penyembahan, roh yang mengekspresikan diri kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kehormatan, menghormati Tuhan luar biasa, dan kita akan memberi pengagungan yang tertinggi kepada Dia. Bersaut-sautan. Yes. Merupakan komunikasi dua arah antara kehadiran Tuhan yang memberdayakan dan penyembahan yang sangat mengagumkan Tuhan. Dan hasil survei yang saya baca 8,43 dari 9. Wow. Saudara, saya ingin dan saya rindu gereja-gereja kita akan mengalami seperti itu. Amin. Dan saya yakin kita sudah menikmati itu. Saya mendengar dari Bapak Gembala komentar dari pengkhotbah tamu bahwa ketika melayani di sini, pendeta itu betul-betul berkata, saya betul-betul mengalami Tuhan di gereja. Kami TPI di Duet, saudara, karena TPI baru, kebetulan penanggung jawabnya dianggap senior. Saya merasa hubungan kepemimpinan di sini sodok-sodok merasa gitu saudara. TPI itu kan di bawah gereja hidup. Nah, yang di bawah gereja hidup penanggung jawabnya pernah di MPH, pernah sekuk dan sebagainya. Lalu saya melihat kayak dalam tanda petik merasa malu begitu ya Pak. Tapi cukup baik Pak, cukup harmonis.
Jadi bukan berarti koyok memedi itu saudara ya, ketemu itu enggak. Kami di TPI juga mengalami hal yang sama, saudara. Kami mulai mengalami hadirat Tuhan yang lebih nyata. Lalu terjadi pertumbuhan yang bukan hasil program, saudara. Dari jemaat muncul kerinduan yang sangat rohani. Luar biasa. Kita rindu hadirat Tuhan memberdayakan kita. Jadi, saudara, hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan lebih jauh. Yang paling utama di atas segalanya. Karena gereja dibangun, dibentuk oleh Tuhan, aku akan membangun gereja. Yang menyebabkan terjadinya suatu pemberdayaan pada seseorang atau sesuatu. Jadi Tuhan yang utama. Tuhan yang harus jadi kepala. Roh dependen, roh yang merasa pokoknya caraku, bukan caramu. Roh yang begitu kuat kebebasan dirinya menjadi roh yang tunduk kepada Tuhan. Tuhan yang utama, kehadirannya lebih dulu, baru pemberdayaan terjadi. Kami di Duet merasakan itu. Saya seorang organisator, saudara, dan sering atur teliti bangun. Tetapi di dalam pengalaman saya mengakui ketika saya terlalu kuat menyandarkan semua mekanisme kerja hanya secara organisatoris. Tetapi bukan berarti akar PDW ya, pragmatisme pokoknya. Tetapi saya mulai berpusat kepada Tuhan yang bekerja. Maka saya melihat hasilnya melampaui yang saya pikir. Hadirat Tuhan sebagai penyebabnya, pemberdayaan sebagai akibat. Contoh, saudara, hukum kasih. Mari kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya yakin dari tadi banyak saudara-saudara yang sudah menunggu ini khotbah ayatnya mana, kok nggak muncul-muncul. Tapi yang diungkapkan kan atas dasar ayat semua, saudara ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara perhatikan hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Begitu. Itu hukum pertama dan utama. Artinya Tuhan dahulu.
Kehadiran Tuhan dahulu. Sikap kita, respon kita kepada Tuhan itu lebih dulu. Baru yang lain. Lalu hukum yang kedua,